Masih pagi loh ini, Rek. Shalom semuanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Hendro. Saya salah satu mantan mahasiswanya dari Pak Pangeran Manurung. Saya sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dengan pelayanan Pak Pangeran Manurung. Dia salah satu mentor dalam kehidupan kerohanian saya dan salah satu mentor di dalam perjalanan saya di dalam dunia teologi. Dan saya percaya teman-teman akan diberkati dengan apa yang hambanya lakukan di tempat ini. Dia sangat luar biasa. Dia punya hati untuk Tuhan, itu kayak membakar kehidupan saya juga gitu. Saya harapkan teman-teman boleh belajar dari beliau. Dan saya harapkan juga teman-teman punya banyak waktu kesempatan dengan beliau, mumpung beliau masih melayani di tempat ini gitu. Oke. Nah, tanpa lama-lama, hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yaitu dari Amsal 4 ayat 23. Kita buka sama-sama Amsal 4 ayat 23. Dan saya mau tanya sebentar dari teman-teman, di sini siapa yang punya hati? Saya. Yang punya hati kita baca sama-sama, oke? Kalau nggak punya hati nggak usah ikut baca. Yang punya hati kita baca sama-sama. Sudah siap semua? Sudah ya, kita buka di Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu berasal daripada hati kita. Nah, saya mau tanya teman-teman di tempat ini, siapa yang sudah menerima mata kuliah teologi kontemporer? Belum ada ya? Sudah ada? Kontemporer sudah semua? Tingkat 4 ya. Nah, saya percaya bahwa teman-teman yang sudah belajar teologi kontemporer, di situ ada begitu banyak teologi yang sumbang, dan itu mereka ini punya latar belakang di mana mereka ini seorang mahasiswa teolog atau pendeta, yang pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan mereka, yang awalnya dulu belajar teologi, malah tambah lama tambah sumbang, tambah teologinya fales kalau di dalam dunia musik. Nah, kita percaya bahwa contoh-contohnya seperti misalnya kalau teman-teman sudah belajar Bultmann, Tillich, Kierkegaard, mau sebutkan siapa aja, Schleiermacher, semuanya. Awalnya ini seorang teolog. Bayangkan, seorang teolog kayak setiap kalian di tempat ini belajar teolog. Nah, saya harapkan untuk teman-teman dalam perjalanan teman-teman hari ini, sekalipun teman-teman hari ini belajar teologi, menjaga hati itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Walaupun kalian sekolah teolog, kuliah teologi, iblis masih tetap bisa memakai segala cara untuk menyesatkan setiap kita. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita. Nah, saya percaya juga di Alkitab juga Tuhan seringkali mengingatkan bahwa dalam hati kita ini timbul segala pikiran yang jahat. Dalam hati kita itu seringkali kita mendua hati. Siapa yang mau diduakan hatinya? Nggak ada tuh. Yang sudah punya pacar nggak mau diduakan hatinya tuh. Hatinya mendua. Di dalam hati kita ini juga kadang kita ini punya keras hati. Dari hati kita ini juga kadang muncul kesombongan. Di dalam hati kita ini kadang juga muncul ketidakpercayaan. Di dalam hati kita ini kadang juga muncul sesuatu yang kotor, sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini dikatakan di sana, jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Dijaga seperti gimana? Dijaga apakah cuman seperti kita menjaga barang kita? Enggak. Kalau teman-teman lihat di dunia ini ya, di dunia zaman dulu, kalau sebuah kota itu harus memiliki sebuah benteng. Semakin tebal, semakin kuat bentengnya, maka kota ini akan semakin aman. Mereka akan membangun benteng yang kurang lebih mungkin bisa tebalnya sampai 3 meter sampai 4 meter untuk melindungi kotanya.
Nah, menjaga hati ini bukan sekedar melindungi aja, bukan sekedar menjaga, tapi bagaimana kita membentengi hati kita, membangun benteng itu. Hati ini bisa bicara dengan perasaan teman-teman, pikiran teman-teman, kesetiaan teman-teman juga bisa, karakter dari teman-teman juga bisa. Bahkan apa yang teman-teman perhatikan itu semuanya itu timbul dari hati, pikiran, perasaan, karakter, semuanya. Kecemburuan dari mana? Dari hati. Iri hati dari mana? Dari hati. Segala yang jahat itu muncul dari sini. Di sini ada tandon kan ya, tandon air ada ya Pak ya. Kalau tandon airnya kotor, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dijaga, maka yang keluar yang buat mandi pun juga sama, juga akan kotor. Jadi hati kita ini sangat penting untuk kita jaga, untuk kita selalu membersihkan hati kita, menyelidiki hati ini. Makanya saya sangat suka dengan salah satu lagu di zamannya masa saya, mungkin teman-teman juga tahu, selidiki hatiku, selidiki hatiku Tuhan. Karena gak gampang untuk menjaga hati, gak gampang. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu mengingatkan kita, mengingatkan teman-teman di tempat ini. Di sana dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang namanya waspada itu bisa sewaktu-waktu dicolong. Berarti sesuatu yang gak mudah untuk menjaga hati kita. Hati kita aja gak mudah dijaga, apalagi mau jaga hati orang lain, kan gitu ya. Saya nggak bisa menjaga hatinya Pak Pangeran, nggak bisa. Saya sudah punya istri dan anak-anak, 3 anak. Saya nggak bisa menjaga hati mereka, nggak bisa. Setiap kita bertanggung jawab terhadap untuk membentengi hati kita sendiri. Nggak mudah. Nah, sebuah kota akan hancur ketika benteng pertahanannya itu hancur. Sebuah kota itu akan hancur kalau pertahanan bentengnya ini sudah dihancurkan. Nah, yang menjadi benteng pertahanan kita ini hati kita. Ketika kita membentengi hati kita, di sana tadi dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, apalagi sekolah teologi, kita percaya pada waktu kita menuliskan pertama kali, waktu masuk sini, kita pikir apa yang membuat kita masuk ke sekolah teologi ini. Banyak dari kita mungkin menulis panggilan Tuhan karena kerinduan hati kita untuk mau melayani Tuhan dengan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, saya percaya untuk setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu terpancar, bukan terpancar kebaikan kita, bukan terpancar apa yang kita kerjakan, tapi dari sini terpancar mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan teman-teman. Karena percuma teman-teman memberitakan firman Tuhan kalau kehidupan kita nggak memancarkan Kristus itu sendiri. Buat apa kita ini belajar soro-soro, belajar sangat serius dengan teologi, tapi kalau kita nggak bisa menjaga kehidupan kita. Paulus mengatakan kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini salah satu ayat yang dimana saya pegang ketika awal pertama kali masuk ke kuliah teologi. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ajaran kita itu sangat penting, betul, akan memberkati setiap pengetahuan kita. Tetapi menjaga hati kita, awasi diri kita, awasi setiap apa yang kita kerjakan. Karena melalui diri kita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan terpancar jauh lebih indah. Nah, itu sebabnya teman-teman, contohnya gini, alat musik, siapa yang bisa main musik tempat ini? Bisa semua ya.
Alat musik gitar, tidak bisa ya. Alat musik gitar ini sekalipun sering dipakai, kan tetap kadang-kadang perlu di stem ya, perlu di tuning ulang supaya tidak fales. Nah itu sebabnya kita perlu terus menyelaraskan hati kita dengan Tuhan, melekatkan hati kita dengan Tuhan. Itu terus dilakukan setiap hari, setiap waktu, untuk mengingatkan kita. Kita sama-sama berdoa, Roh Kudus, tolong aku untuk aku boleh mengalinkan hatiku ini kepadamu. Karena sekali lagi, hati ini sumbernya. Segala keinginan kita itu timbulnya dari hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Dan dari hati ini juga muncul berhala. Pengen diakui, pengen haus kekuasaan dan segala macam. Permasalahan manusia bukan masalah duit tok teman-teman, tapi masalah hati. Ayo kita sama-sama belajar hari ini, pagi hari ini kita sama-sama belajar selaraskan hati kita dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan teman-teman dan saya di tempat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah lebih dulu memiliki hati setiap kita, anak-anak tempat ini. Memiliki hatinya, punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman tempat ini. Sehingga teman-teman semua dari kita yang seharusnya nggak layak untuk menerima pengampunan, tetapi karena kasih dari Kristus itu sendiri, hari ini kita boleh menerima pengampunan itu. Nah, karena kita sudah menerima apa yang baik, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita mau memberikan hati kita, kehidupan kita, supaya dari sana terpancar Kristus. Kita mau beritakan bukan hanya melalui perbuatan kita, tapi bukan hanya melalui pengetahuan kita, tapi perbuatan kita. Terpancar terang, terpancar kasih, terpancar kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri.